Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan lanjut ke fine structure. Jadi ini sebenarnya kalian mestinya sudah kalau melihat materinya sebenarnya ya sudah saya bahas gitu ya. Jadi yang namanya fine structure atau struktur halus itu yang mana? Itu sebagaimana pada spektra atomik juga ada struktur halus ya gitu, fine structure atau hyperfine spektra. Nah, ini sama juga begitu. Jadi ada splitting ini loh ya. Jadi ini ada splitting puncak di sini dari 3 puncak ini. Nah, jadi yang namanya fine structure itu hampir pada semua spektra itu ada fenomena seperti itu akibat dari coupling spin-spin biasanya. Ya. Yang namanya fine structure, misalkan di sini ada 3 puncak spektra NMR, ini punyanya etanol. Yang satu ini tersplitting menjadi 3 puncak. Yang ini tersplitting menjadi 4 puncak. Yang ini tidak tersplitting, dia tetap 1 puncak. Nah, kalau kemarin saya sudah membahas tentang pergeseran kimia. Pergeseran kimia, ini dia chemical shift. Itu berbicara tentang sumbu X-nya ini. Sumbu X-nya ini pada delta atau pergeseran kimia berapa. Nah gitu ya puncak-puncak ini. Sekarang ke fine structure itu ke pembelahan ini atau splitting puncak ini. Kita akan membahas itu. Apa penyebabnya dan bagaimana pola splittingnya gitu ya. Nah jadi eh, splitting resonansi itu diakibatkan karena ini ada pengaruh dari inti tetangga. Jadi kalau kemarin pergeseran kimia dipengaruhi oleh lingkungan dari inti yang diamati, itu artinya ada elektron, kemudian ada pengaruh juga dari gugus tetangga, itu juga dari elektronnya dari gugus tetangga, termasuk juga pengaruh solvent, itu juga elektronnya dari solvent. Jadi pergeseran kimia itu dipengaruhi oleh elektronnya. Nah, sekarang splitting ini dipengaruhi oleh intinya, inti tetangga, gitu ya. Kalau inti berarti kita ngomong ya inti yang terdiri atas proton dan neutron itu ya, gitu. Ini disebut sebagai splitting itu disebut sebagai fine structure atau struktur halus. Struktur halus ini muncul karena apa? Karena setiap inti magnetik itu dapat berkontribusi kepada medan magnet lokal yang dialami oleh inti yang lain. Ya, jadi ini penyebabnya inti, sesama inti atom. Gitu ya. Dan kemudian bisa memodifikasi frekuensi resonansi. Seberapa kuat interaksinya itu ditentukan dengan yang namanya konstanta coupling skalar. Simbolnya adalah J. Kalau kemarin pergeseran kimia yang besarannya itu ditentukan oleh yang namanya konstanta shielding. Nah, kalau sekarang antar inti berinteraksi ini, besaran pengaruhnya interaksi itu diekspresikan dalam terminologi yang namanya konstanta coupling skalar atau J. Jadi konstanta coupling skalar itu dinamakan seperti itu karena energi interaksinya itu mendeskripsikan
dideskripsikan itu sebagai proporsional terhadap perkalian skalar dari interaksi dua buah spin. Jadi energinya sebanding atau berbanding lurus dengan interaksi dua buah spin, misalkan I1 kali I2. Kalinya ini adalah perkalian skalar pakai dot ya. Dan kemudian konstanta proporsionalitas ini besarnya adalah sebesar Hc per H coret kuadrat. Konstanta coupling spin ini sifatnya tidak bergantung pada kekuatan medan magnet luar yang diberikan. Itu agak berbeda dengan konstanta shielding yang kemarin, di mana kekuatan konstanta shieldingnya itu dipengaruhi atau bergantung kepada besarnya medan magnet luar yang diberikan. Kalau ini nggak bergantung kepada nilai B0 itu. Ya, nilainya suatu nilai J yang namanya konstanta coupling skalar yang nilainya itu tetap untuk suatu untuk suatu kombinasi spin-spin yang tetap gitu ya. Karena mari kita lihat tingkat-tingkat energi dari sistem terkopling. Ini disebut kopling karena apa? Interaksi inti dengan inti. Kalau dalam pembahasan kita ini, fine structure ini, koplingnya terjadi antara medan magnet inti dengan inti. Jadi dalam diskusi tentang spektra NMR ini, nanti kita akan perlu untuk pelajari tentang tingkat-tingkat energi dari inti dan transisi di antara tingkat-tingkat energi tersebut. Jadi misalkan ya, ini dalam pembahasan ini, di dalam buku ini, misalkan kita punya suatu inti A, dan kemudian suatu inti yang lain X namanya. Ya, kan ini interaksi inti dengan inti, A dengan X. Dalam pembahasan buku ini sudah dikasih tahu gitu ya, biar kita punya persepsi yang sama. Kalau disebutkan intinya A dengan X, itu berarti kedua inti ini memiliki sifat pergeseran kimia yang sangat berbeda. Soalnya ini berdasarkan urutan alfabet, A itu huruf pertama, X itu huruf di akhir-akhir, nah gitu ya. Jadi untuk menyatakan bahwa ketika kita membicarakan dua inti yang sifat pergeseran kimianya sangat berbeda, kita menyebut sistem itu sebagai AX. Nah, nanti kalau kemudian kita sedang bicarakan tentang satu sistem yang sifat pergeseran kimianya tidak terlalu jauh berbeda, kita menamakannya sebagai sistem inti A dengan inti B, gitu, atau inti A dengan inti C, atau inti A dengan inti A malahan. Ya, jadi kita sepakati dulu di awal. Misalkan kita punya suatu sistem AX, dua inti AX, yaitu suatu molekul yang mengandung spinnya, spin inti dari A ini adalah minus setengah, yang X juga minus setengah, akan tetapi memiliki sifat pergeseran kimia yang sangat berbeda antara A dengan X. Nah, kemudian tingkat energi. Diagram tingkat energi untuk spin setengah, inti spin setengah tunggal dan transisinya itu bisa kita lihat dari gambar 15.11 ini. Ya, tingkat energinya jadi begini. Kita lihat ini ya. Kelihatan nggak ya? Jadi misalkan kita punya sistem tadi inti A dan X. Nah, gitu ya. Sebelum terjadi spin-spin coupling gitu ya.
sebelum terjadi spin-spin coupling, itu tingkat energi dari sistem AX kita itu adalah ini garis-garisnya ini. 1, 2, 3, 4. Tingkat energinya sendiri angkanya yang atas ini ya, yang tinggi berarti, atau kita mulai dari yang bawah dulu yang energinya rendah. Energinya adalah minus setengah H kali frekuensi Larmor dari inti A. Ya, karena kemarin kita sudah punya persamaan energi gitu ya. Energi dari spin dengan adanya medan magnet luar gitu ya. Ketika spin-spin coupling itu tidak ada, itu adalah E sama dengan minus gamma. Gamma ini apa? Rasio magnetogirik dikalikan H coret dikalikan konstanta shielding dikalikan medan magnet dari luar dikalikan spin intinya. Kalau spin intinya adalah inti A ya A. Kalau X ya X. Terus kemudian ini digabungkan sehingga diperoleh persamaan energi seperti ini. Nah, tingkat energi ini kan kita punya MA ini minus setengah kan gitu kan, sama plus setengah. MX ini juga minus setengah sama plus setengah. Sehingga kita akhirnya punya 4 mestinya ya, 4 kombinasi. Misalkan jika MA-nya bilangan kuantum EMA itu apa ya? Bilangan kuantum spin ya. Spin untuk inti ya. Misalkan A-nya setengah, min setengah, yang X-nya juga minus setengah, maka energinya menjadi seperti ini. Kalau MA-nya minus setengah, MX-nya setengah, menjadi seperti ini yang sebaliknya, dan ini yang semuanya setengah sama setengah. MA maupun MX-nya setengah-setengah. Jadi, tingkat energi sebelum terjadi spin coupling itu seperti ini. Setelah terjadi spin coupling, jadi ada medan magnet dari luar diberikan, dan kemudian masing-masing spin inti-inti ini saling berpengaruh satu sama lain. Ada terjadi perubahan tingkat energi. Tingkat energinya perubahannya ini dari misalkan yang bawah, kalau disebutnya ini misalkan tingkat energi pertama gitu ya, yang bawah. Nah, dia naik menjadi di sini. Kenaikannya sebesar berapa? Sebesar 1/4 Hg. Yang ini juga naik. Kenaikannya seberapa? 1/4 Hg. Yang ini turun. Turunnya seberapa? 1/4 Hg. Yang ini juga begitu, turun 1/4 Hg. Apa yang terjadi pada sistem ini? Jadi kita baca. Ada 4 tingkat energi dari 2 spin yang tadi tanpa adanya spin-spin coupling, dan kemudian juga ada 4 tingkat energi yang sebelah kanan ini, di mana positif coupling spin J-nya ini positif gitu ya, memberikan efek terhadap tingkat energi. Misalkan kita lihat jika inti kita bertransisi, jadi yang tadinya MA misalkan, MA-nya minus setengah, MX-nya minus setengah. Jika kemudian salah satunya misalkan MA-nya ini bereksitasi gitu ya. Bereksitasi menjadi, kalau misalkan minus setengah kita tandai dengan alfa gitu ya. Ya, maka alfa A di sini inti kita kita labeli menjadi alfa A,
Dan kemudian X juga kita labeli dengan alfa X. Kalau yang plus setengah kita tuliskan sebagai beta, maka kombinasi minus setengah A dan plus setengah X ini kita menyimbolkan sebagai alfa A dan beta X. Demikian juga kalau MA-nya positif setengah dan MX-nya minus setengah, kita menuliskan sebagai spin inti kita adalah beta A dan dan alfa X gitu ya. Jadi semua yang setengah-setengah simbolnya alfa, yang positif setengah simbolnya beta. Nah, spin kita yang ada di sini itu berkemungkinan atau bisa melakukan yang namanya eksitasi. Pindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain, yang lebih tinggi, itu namanya bereksitasi. Misalkan spin inti A yang minus setengah ini alfa, terus kemudian dia bisa bereksitasi menjadi, spinnya berubah menjadi positif. Positif itu menjadi beta ya. Nah, ini dia. Nah, tadinya minus setengah, kemudian dia berubah menjadi plus setengah, maka yang tadinya inti kita alfa itu A itu adalah alfa, dia berubah menjadi beta A. Beta A posisinya di mana? Di sini. Jadi dia bereksitasi dari sini ke sini. Nah, dalam kondisi eksitasi spin ini, jika satu inti kita itu sudah bereksitasi, maka inti yang satunya dia tidak akan melakukan eksitasi. Jadi dia akan tetap pada keadaan spinnya, gitu ya. Sehingga yang tadi misalkan di sini MX-nya minus setengah, ketika MA-nya dia bereksitasi menjadi plus setengah, MX-nya tidak berubah, dia tetap minus setengah. Sehingga dia berpindah dari sini ke sini. Demikian juga dengan sistem yang lainnya, gitu ya. Misalkan ini berapa ini? Alfa A ini juga berubah menjadi beta A, sama ya. Ini alfa A berubah menjadi beta A, yang ini alfa A juga berubah menjadi beta A, ini minus, ini menjadi plus. Nah, cuman yang ininya tadi MX-nya yang tadinya plus, ya dia tetap menjadi plus. Demikian juga dengan yang kalau X-nya yang bereksitasi, maka spin A-nya itu tidak bereksitasi. The spin-spin coupling spin-spin itu bergantung kepada orientasi dari spin kedua inti. Dan nilainya bergantung proporsional terhadap MA kali MX. Spin-spin coupling itu, efek spin coupling itu ini loh ya. Jadi peningkatan sebesar 1/4 Hg ataupun penurunan sebesar 4 Hg. Ini adalah efek dari akibat terjadinya spin-spin coupling. Nah, besarnya energi akibat spin-spin coupling ini yang di sini adalah 1/4 Hg, itu nilainya bergantung pada orientasi spinnya, berarti bergantung kepada nilai MA dan MX, apakah dia minus setengah atau plus setengah, nah gitu ya. Dan kemudian energi hasil dari
tingkat energi hasil dari setelah terjadinya spin-spin coupling ini, itu dapat kita gambarkan sebagai tingkat energi awal yang ini ditambah dengan suatu nilai penambahan akibat spin-spin coupling ini. Penambahannya apakah negatif atau positif itu sangat bergantung kepada nilai spinnya, apakah minus atau plus, gitu ya. Jadi secara umum energi setelah terjadinya spin-spin coupling itu adalah seperti ini, minus H VAMA dikurangi H PXMX. Ini kan awal ya, ini tingkat energi awal sebelum terjadi coupling kan, ini kan. Nah, ini seperti ini. Ditambah dengan suatu tambahan energi sebesar Hj dikalikan MA kali MX-nya. Tergantung MA kali MX-nya berapa. Plus setengah apa minus setengah. Kalau MA-nya minus setengah, MX-nya juga minus setengah, jadinya menjadi plus 1/4. Ya, plus 1/4 Hj. Kalau MA-nya minus setengah, MX-nya plus setengah, maka menjadi Hj dikalikan minus setengah dikalikan plus setengah. Menjadi minus 1/4 Hj. Karena itu kemudian ini menjadi energinya menjadi turun karena minus. Gitu ya. Nah, ini tadi penjelasan bahwa ketika suatu transisi pada inti A terjadi, maka pada inti X dia tidak akan berubah. Dia diam. Demikian juga sebaliknya. Karena ini termasuk dalam ini, apa namanya, aturan seleksi transisi. Ya, gitu. Di mana delta MA itu harus plus minus 1 dan delta MX-nya sama dengan 1. Itu aturan transisi untuk resonansi A. That is transition. Nah, misalkan ini untuk transisi alfa A ya. Transisi alfa A menjadi beta A. Jadi A yang tadinya spinnya misalkan minus setengah berubah menjadi plus setengah. Itu ada dua jenis kan ya. Ada dua jenis tadi. Ini alfa A menjadi beta A. Ini juga alfa A menjadi beta A. Ada dua jenis. Nah, energi transisinya gitu ya, energi transisinya itu adalah delta E sama dengan sebesar HPA plus minus setengah Hj. Energi transisinya, ini loh ya, energi transisi itu delta ini ya, delta E. Dari sini dengan ini dan ini dengan ini. Di mana delta E-nya ini sama dengan H kalikan VA, yang satunya ada plus setengah Hj, yang satunya minus setengah Hj. Nah, ini dia. Yang minus setengah Hj itu yang ini ya. Nah, ada minusnya ini, turun. Nah, karena itu, apa namanya, transisi misalkan pada salah satu contoh ini adalah alfa A yang bertransisi menjadi beta A, itu ada dua tingkat energi, gitu ya, yang dimana ini menunjukkan bahwa resonansi dari inti A kita
itu terdiri atas dua buah tingkat energi yang kita menyebutnya sebagai doublet. Doublet itu berarti ada dua puncak spektra, di mana dua puncak spektra doublet itu terpisah dengan jarak sebesar J. Bagaimana kok bisa terpisah sebesar jarak J? Itu bisa dilihat gambarnya di sini. Di mana titik tengahnya ini adalah pergeseran kimia dari A aslinya sebelum terjadi spin-spin coupling, gitu ya. Jadi ini gambar ini delta A ini adalah pergeseran kimia untuk inti A sebelum terjadi spin-spin coupling, sebelum terjadi splitting. Ketika telah terjadi spin-spin coupling dengan misalkan atom X di sebelahnya, inti X di sebelahnya, maka terus kemudian delta A ini tersplitting, terpecah, yang tadinya satu puncak menjadi dua puncak, di mana posisi kedua puncak ini, jarak antara kedua puncak ini itu adalah sebesar J. Artinya apa? Artinya dari posisi DA ke kanan ini adalah plus setengah J, dan ke kiri ini adalah minus setengah J, gitu ya. Jadi ini ada dua. Yang satu adalah, ini titik utamanya pergeseran kimianya pada DA, delta A. Tingkat energi yang satunya itu adalah plus setengah J, dan kemudian yang satunya adalah minus setengah J. Dan demikian juga yang terjadi pada inti X. Inti X juga dipengaruhi oleh inti A, sehingga kemudian terjadi spin-spin coupling, dan kemudian tersplitting menjadi dua puncak, yang kedua puncaknya ini berjarak, gitu ya, berjarak sebesar J. Nilai J ini tidak bergantung pada medan magnet luar yang diberikan. Ya, itu agak berbeda dengan konstanta shielding yang kemarin. Nah, itu terjadi tentang kisah terjadinya spin-spin coupling dan terjadinya splitting. Bagaimana suatu puncak bisa mengalami splitting. Secara umum sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada pola. Splitting ini ada polanya. Jadi misalkan di etanol kita itu ada splitting yang menjadi tiga, ada satu puncak yang tersplitting menjadi tiga. Polanya itu adalah satu rendah, satu tinggi, satu rendah. Kemudian puncak yang kedua tersplitting menjadi empat puncak, di mana satu rendah, dua tinggi di tengah-tengah, dan kemudian satu lagi rendah. Nah, seperti itu. Polanya seperti itu, dan kita bisa melihat polanya seperti itu. Hubungannya apa? Itu hubungannya adalah dengan seberapa banyak inti yang berpengaruh spinnya terhadap inti yang sedang kita lihat. Misalkan, ini ya. Ini. Jadi polanya seperti ini. Pernah melihat segitiga Pascal? Pernah belajar segitiga Pascal? Ya, ini yang puncak sendiri, ini satu, di bawahnya itu apa ya, gimana ya cara membuat segitiga Pascal ini ya? Ditambahkan itu hasilnya setelah yang di tengah ini. Kalau yang pertama ini karena tidak ada pasangannya, jadi tidak ada penambahannya gitu ya, satu satu. Terus kemudian pada baris yang ketiga satu, terus kemudian penjumlahan dari yang di atasnya ini dua, terus kemudian satu lagi. Pada baris yang keempat ini
yang paling tepi 1, kemudian yang kedua adalah penjumlahan dari 1 plus 2 menjadi 3. Ini juga penjumlahan 2 plus 1 menjadi 3, dan kemudian 1 lagi. Jadi polanya ini teratur ya, teratur sekali. Jadi pola pembelahan puncaknya itu seperti ini. Jadi yang tadi saya bilang satu puncak terbelah menjadi 3, itu pasti intensitasnya yang satu rendah, satu tinggi, satu rendah lagi. Itu dengan perbandingan 1:2:1. Selalu seperti itu. Kemudian kalau yang terpecah atau tersplit menjadi 4 puncak, maka polanya adalah 1 rendah, 2 tinggi, 1 lagi rendah. Dengan pola intensitas 1:3:3:1. Itu selalu seperti itu. Ini dari mana asal-usulnya ceritanya seperti ini? Ya, dan terkait dengan apa? Misalkan, kita melihat resonansi dari inti X. Kan kita punya 2 inti, ada A, ada X. Jangan lupa ini sifat pergeseran kimianya sangat berbeda. Nah, misalkan kita punya sistem A, X-nya tidak hanya 1, X-nya ada beberapa, misalkan sejumlah N, bisa A, X2, bisa A, X3, dan selanjutnya. Kalau A, X saja sudah kita bahas tadi kan. Nah, ada yang dimenangkan bahwa ada semacam ini, semacam fakta gitu ya, yang tampak dari fenomena ini bahwa suatu grup dari inti-inti yang ekivalen itu beresonansi seperti satu buah inti tunggal. Jadi misalkan ini ada AXN, maka X ini adalah suatu grup gitu ya, inti kan sama kan, X-nya sama, cuman jumlahnya agak beberapa, tidak hanya 1. Nah, di dalam splitting NMR ini, grup yang ekivalen seperti ini, X ini ada beberapa, misalkan X2, X-nya ada 2 atau ada 3 dan sebagainya. Ternyata di dalam splitting dia itu berperilaku seperti satu buah inti. Seperti satu buah inti X saja, gitu maksudnya ya. The only difference for the X resonance, satu-satunya yang membedakan pada resonansi X untuk suatu sistem AXN itu adalah intensitas puncaknya, di mana intensitas puncaknya itu kalau X-nya sejumlah N, maka nanti puncaknya adalah lebih besar atau lebih tinggi sebesar N kali. N kali terhadap spesiesnya kalau dia dalam bentuk AX saja. Gambar 15.4, mana ya 15.4? Nah, ini dia. Misalkan kita punya resonansi AX. AX ya, sistemnya AX. Dia tersplitting menjadi 2 puncak. Terpisah kedua puncak ini dengan jarak pergeseran kimia sebesar J. Gitu ya. Kita punya juga sistem AX2. Berarti X-nya ada 2, yang ini X-nya ada 1. Dia sama tersplitting untuk X ya, resonansi X ini yang sedang dibicarakan, bukan resonansi A ya, resonansi X-nya. Dia sama dengan AX terbelah menjadi 2, tersplitting menjadi 2, yang dipisahkan oleh jarak pergeseran kimia sebesar J, hanya saja intensitas spektranya ini menjadi 2 kali daripada AX. Nah, gitu ya. Itu tadi penjelasannya.
Jangan lupa yang kita lihat ini adalah spesi X-nya. Belum kita lihat spesi A-nya. Sekarang akan kita lihat. Kalau kita punya spesies tetap AXN, N-nya bisa berapa? 2, 3, 1 atau 2 atau 3, maka resonansi dari inti A-nya, sekarang kita lihat inti A-nya. Kalau tadi kita lihat inti X-nya, resonansi A-nya itu agak berbeda dengan resonansi kalau dia berada pada spesi AX. Misalkan kita punya spesi AX2 dengan X-nya ini adalah dua buah inti X yang sifatnya ekivalen. Kemudian puncak A ini akan tersplitting gitu ya. Puncak A ini tersplitting menjadi doublet sebesar dipisahkan dengan cara pergeseran kimia sebesar C. Dan kemudian dia tidak hanya tersplitting satu kali, dia itu tersplitting 2 kali. Yang pertama dia tersplitting oleh medan magnet dari X yang pertama, dan kemudian tersplitting lagi akibat dari medan magnet dari X yang kedua. Jadi dia mengalami 2 kali splitting. Fenomena ini menghasilkan splitting menjadi 3 buah garis dengan intensitas rasio adalah 1:2:1. Jadi seperti ini, 1:2:1. Itu ceritanya bagaimana? Nah, ini dia. Jadi misalkan kita punya inti A dalam sistem AX2. Dia tersplitting 2 kali oleh X. Splitting yang pertama, dia tersplitting menjadi 2. Dia tersplitting menjadi 2 puncak dengan pemisahan sebesar J. Kemudian masing-masing puncak ini tersplitting lagi oleh X yang kedua tadi. Ya. Jadi tersplitting ini menjadi 2 lagi dengan jarak pemisahan ini juga sama sebesar J. Yang sini juga begitu sebesar J. Nah, bagian yang ini intensitasnya 1, yang ini intensitasnya 1, yang ini intensitasnya 2. Karena apa? Karena ini walaupun jejer, ini sebenarnya adalah numpuk ya. Puncaknya ini sebenarnya numpuk, walaupun digambarkan di sini jejer. Untuk lebih memudahkan bahwa, oh ini hasil splitting, ada 2. Sehingga puncaknya nanti spektranya, pola splittingnya seperti ini. Kalau AX3 itu menjadi seperti ini, dengan logika yang sama seperti tadi. Nah, dari splitting ini, pergeseran awal A sebelum splitting itu letaknya di tengah-tengah dari ketiga jarak splitting ini. Kalau ini A-nya di tengah, persis kebetulan di puncak yang tengah. Kalau yang ini pertengahannya adalah ya di titik sini, ya, tidak pada salah satu puncak. Gitu ya. Jadi kalau 3 kali splitting, X-nya ada 3, maka spin A itu tersplitting 3 kali. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sehingga intensitasnya yang ini 1, ini 3, 3, 1. Seperti itu. Jadi mengikuti pola segitiga Pascal. Gitu ya, mudah kan ya? Ini kalau sampai AXN ya sama seperti itu. Khusus untuk spin nilai 1, kalau yang ini kan untuk spin yang nilainya adalah setengahan ya. Setengah dan plus setengah, min setengah dan plus setengah. Nah, kalau untuk spin yang nilainya 1, ada spin inti yang nilainya 1 kan. Nah, pembelahannya
pembelahannya ini tidak menjadi dua, tetapi menjadi tiga. Ya, ya akhirnya segitiga paskalnya ya masih tetap segitiga paskal juga, tapi polanya agak berbeda, gitu ya. Besarnya magnitud dari konstanta kopling. Konstanta kopling tadi itu simbolnya adalah J, gitu ya. Misalkan untuk konstanta kopling untuk dua buah inti yang terpisah dengan sejumlah N ikatan, kita menuliskannya sebagai J superscript N di depan. Itu cara menyimpulkannya. Jadi N ini adalah ada berapa banyak ikatan yang memisahkan antara kedua inti yang sedang kita bicarakan. Misalkan ini C13, C kemudian H. Jadi di sini konstanta couplingnya kita menyebutnya adalah 2JCH. Kalau dua itu berarti ada dua ikatan yang memisahkan, gitu ya, antara atom-atom yang kita amati. Yang kita amati apa? C dan H. Jadi ini misalkan ini. Di sini H, di sini C. C-nya C13 yang kita lihat pakai NMR. Kalau C12 kan nggak kelihatan ya, pakai NMR nggak muncul. Nah, jadi nulisnya 2JCH. Jadi itu cara menuliskannya. Nah, biasanya pemisahan ini berkisar JCH ini konstanta kopling untuk CH ini biasanya kalau dia hanya terpisah oleh satu ikatan berarti CH langsung gitu ya. Itu berada pada ring 120 sampai 250 Hz. Kalau terpisah dengan dua ikatan itu konstanta couplingnya sebesar minus 10 sampai plus 20 Hz. Kalau J-nya terpisah 3 ikatan, 4 ikatan itu menjadi semakin kecil. Ya. Kemudian coupling untuk misalkan terpisah ini ada contoh 9JHH. Artinya adalah kita melihat ini adalah konstanta coupling antara atom H dengan atom H yang terpisah oleh 9 buah ikatan. Nah, gitu. Contohnya itu adalah H pada metil dan pada apa ini ya? CH2, proton CH2 dan CH3. Nah, ini terpisah dalam oleh 9 ikatan. Coba benar nggak ini ya? CH ini 1, CC 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, CH lagi 9. Berarti benar ya? Itu konstanta couplingnya hanya 0,4 Hz. Ya, jadi semakin jauh jarak antara atom proton yang kita amati, konstanta couplingnya menjadi semakin kecil. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa NMR itu punya kekuatan, dia bisa melihat struktur bahkan sampai pada ikatan yang lebih jauh. Dari konstanta couplingnya sudah berbeda, gitu ya. Itulah kenapa NMR ini menjadi alat yang saat ini menjadi sangat penting untuk penentuan struktur. Jadi penentuan struktur itu belum komplit, belum selesai kalau belum sampai pada NMR. Ini saat ini. Jadi kalau hanya pakai UV, IR, apalagi MS, nah itu belum sampai bisa menemukan struktur molekulnya. Kalau sudah sampai NMR baru bisa, karena bisa mengetahui oh tiap-tiap atom itu posisinya di mana dan bagaimana keadaannya. Hmm,
Sekarang kita lihat asal muasal dari coupling spin-spin. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kuantitasnya, tentang cara membacanya, artinya paling tidak kalian sudah bisa membaca spektra NMR, termasuk dengan fine structure-nya, struktur halusnya. Sekarang cerita tentang asal-usul spin-spin coupling. Spin-spin coupling itu sebenarnya adalah fenomena yang sangat halus, gitu ya. Very subtle fenomena. Oh, ada yang tanya ini kayaknya tadi ya. Di sini dituliskan bahwa akan lebih baik untuk mendapatkan nilai J itu sebagai parameter empiris daripada menghitungnya menggunakan teori. Kayaknya ada yang tanya ya. Oh iya. Alasannya kenapa gitu ya? Oh iya. Ya karena ruwet aja interaksinya. Gitu ya. Jadi interaksinya banyak sekali dan rumit gitu ya. Sehingga mungkin ada interaksi-interaksi yang tidak kita perhitungkan dengan baik gitu. Sehingga lebih baik langsung ambil dari parameter empirisnya atau eksperimennya. Langsung kelihatan kan gitu eksperimen, langsung kelihatan ini terbelah menjadi berapa dan jarak belahannya ini berapa kan langsung kelihatan ya. Gitu kalau baca spektra NMR. Akan tetapi walaupun mungkin ruwet gitu ya, kita bisa melihatlah secara agak mendalam tentang asal muasal dari munculnya spin-spin coupling. Walaupun mungkin dari nilai besarannya gitu ya, nilai besarannya itu ya tidak reliable gitu ya. Ceritanya, suatu nukleus dengan spin proyeksi spin MI itu akan meningkatkan medan magnet pada sumbu Z, misalkan sebesar B nukleus inti. Kalau kemarin pada elektron meningkatkan spin apa namanya coupling spin elektron-elektron itu meningkatkan medan magnet dari luar itu sebesar B lokal. Nanti kalau kalian sudah melihat tayangannya atau kemarin sebenarnya sudah juga melihat materinya, yang dia berada pada jarak antar inti-inti itu misalkan sebesar R besar, maka nilai B nuklir medan magnet inti yang akhirnya benar-benar dirasakan oleh inti tersebut akibat dari adanya inti yang lain di tetangganya itu adalah sebesar persamaan. Sudut theta ini apa? Sudut theta ini adalah merupakan sudut yang dibentuk dari misalkan ini inti kita, inti apa ya yang kita amati misalkan A ya. Tadi kita punya inti misalkan 2A sama X. Ini inti A, ini inti X. Ini adalah sumbu simetri dari inti A. Terus kemudian posisi inti X ini membentuk suatu sudut dengan sumbu simetri dari inti A. Kalau di sini adalah sebesar theta. Tergantung tetanya. Kalau tetanya 0 berarti inti X-nya persis ada lurus dengan sumbu simetri inti A. Kalau di sini dia ya berarti tetanya 90. Persamaan ini sebenarnya hampir sama dengan persamaan kita menghitung interaksi ini. Elektron-elektron, spin-spin elektron. Kita bisa melihat pola yang sama ya. Ini dia, konstanta shielding. Konstanta shielding itu sebanding dengan suatu nilai ini, susceptibilitas magnetik, dikalikan 1 minus 3 cos kuadrat theta per R pangkat 3. R-nya jarak antara elektron dengan elektron. Kalau yang tadi juga seperti ini, tapi R-nya besar. Jarak antara inti dengan inti. Cuman depannya ini beda, konstantanya yang beda. Ya.
tanda depannya yang beda. Nah, ini dia. Ini depannya adalah kosata magnetogirik dikalikan coret mu0/4 pi kali R pangkat 3 dikalikan MI-nya. Ya, MI itu adalah spin inti yang sedang kita amati. Nah, misalkan ini untuk suatu medan magnet dari luar sebesar 0,1, ini apa ya? MT, M ini kecil ya, kayaknya mili Tesla gitu ya. Ketika R besar, jarak antara inti dengan inti itu 0,3 nanometer, maka sinyal resonansi splitting itu besarnya adalah sebesar 4 kali 10 Hz. Dan ini adalah besaran biasanya untuk splitting resonansi untuk sampel-sampel solid. Untuk sampel liquid bagaimana? Sampel liquid, kalau sampel solid posisinya itu kan tetap ya. Misalkan A di sini, X di sini, dia nggak pindah-pindah. Ya. Tapi kalau sampel liquid, dia lebih bebas bergerak. Sehingga misalkan inti A di sini, tadinya X di sini, X ini juga masih bisa pindah-pindah. Sehingga kemudian resonansi magnetiknya ini menjadi berubah-ubah ya. Mulai dari sudut theta dari 0 sampai 90 sampai 180. Akhirnya secara rata-rata selama hidupnya inti-inti kita itu kita bisa menganggap bahwa rata-rata dari bagian ini, bagian 1 min 3 cos kuadrat theta, ini 1 min 3 cos kuadrat theta, ini ya 0 gitu, karena dia berputar dari 0 sampai 180 derajat. Sehingga kemudian interaksi dipolar antara spin tidak dapat dihitung, dan fine structure spektra itu tidak muncul gitu ya dalam sistem liquid. Tapi kalau untuk solid itu penting karena dia bisa memberikan informasi yang lebih detail. Terus bagaimana resonansi di dalam larutan? Beda ya antara cairan dengan larutan, beda ya. Apa bedanya? Kalau larutan ya ada pelarutnya ya. Ya. Dia tidak menjadi cair, bukan menjadi liquid, tetapi melarut di dalam pelarutnya. Spin-spin kopling di dalam molekul dalam larutan, dalam satu larutan itu dapat dijelaskan dalam terminologi yang namanya mekanisme polarisasi. Dan kemudian interaksi medan magnet ini antara spin-spin ini itu ditransmisikan melalui ikatan-ikatan molekul-molekulnya. Misalkan ini. Mekanisme polarisasi untuk spin-spin coupling 1JHH. Berarti ini adalah interaksi antara atom H dengan atom H yang dipisahkan oleh satu ikatan saja. Berarti H sama H. Ya. Tidak ada yang lain. Itu arrangement have slightly different energy. Jadi awalnya ketika belum terjadi splitting, tingkat energi dari H atom kita ini sama gitu ya. Ketika telah terjadi spin-spin coupling, itu menjadi terbelah menjadi dua ini. Tapi ya bedanya nggak terlalu jauh sih, dikit saja.
Jadi delta energinya ini sedikit saja. Dalam kasus ini J itu positif sesuai kebersesuaian untuk energi yang lebih rendah, yaitu ketika spin inti itu pada posisi antiparalel. Jadi ini ya, ini adalah spin inti, ini spin elektron. Yang merah ini spin elektron. Ini spin inti yang satunya, yang ini spin elektron. Biasanya spin inti dengan elektronnya itu biasanya berlawanan gitu ya. Kalau yang satu intinya up, elektronnya down. Kalau spin intinya down, elektronnya up. Biasanya begitu, ya. Tapi ada juga keadaan yang tidak begitu. Itu seperti yang di atas ini, ya. Di atas ini. Nah, eh, kalau ini elektron dengan elektron, ya, dia berdekatan. Kita bisa menyebutnya ini sebagai elektron dalam ikatan gitu ya. Elektron dalam ikatan, dia dalam satu orbital, maka spinnya dia akan memilih untuk berbeda. Ya, spin antara kedua elektronnya ini berbeda, yang satu down, yang satunya milih up. Nah, gitu. Nah, tapi spin intinya itu ya walaupun memang lebih disukai kalau kemudian spin intinya ini yang berdekatan ini berlawanan arah spinnya. Ini up, spin intinya, yang ini spin intinya down. Ini lebih disukai, tapi terjadi juga di mana spin intinya itu bisa sama-sama up, yang berdekatan ini. Yang ini up, yang ini juga up. Ini juga terjadi. Tapi memang tidak favorable, tidak sangat disukai keadaan ini, artinya energinya lebih tinggi. Karena itu yang up-up ini, spin intinya up-up itu ada di sini, yang up-down ada di sini. Nah, dalam jarak dekat antara inti dengan elektron, ini terjadi interaksi sebenarnya, interaksi spin antara spin inti dengan spin elektron. Ini yang kita sebut sebagai interaksi kontak Fermi. Ya, itu yang disebut sebagai interaksi kontak Fermi. Ini bagaimana ceritanya? Di sini juga interaksi antara spin elektron dengan spin inti terjadi interaksi kontak Fermi. Ini juga di sini juga. Apa ceritanya tentang interaksi kontak Fermi ini? Kita lihat the origin of Fermi contact interaction. Asal-usul dari interaksi kontak Fermi. Dari kejauhan gitu tampak gitu ya. Pola medan magnet yang muncul dari suatu cincin arus gitu ya, cincin arus representing the rotating charge of the nucleus. Jadi ini misalkan nukleus kita, inti kita, kemudian dia itu kan berotasi ya, berotasi. Nah, inti kita itu kan bermuatan positif. Jadi ini adalah suatu muatan positif yang berotasi, suatu ring current. Jadi bisa digambarkan seperti ring current. Dan kemudian dia menghasilkan medan magnet. Medan magnetnya ya arahnya begini. Ya. Pada ujung-ujungnya ini tampak medan magnet ini menjadi seperti poin poin dipol gitu ya. Poin kutub, titik kutub yang berbeda, dua ujung ini. However, if an electron can sample the field close to the region indicated by the sphere, the field distribution differs significantly from that of the point dipole. For example, if the electron can penetrate the sphere, then the spherical average of the field it experiences is not zero. Nah, apabila kemudian ada suatu elektron itu yang dapat mendekati medan ini gitu ya, yang medan yang bisa digambarkan sebagai sfer ini,
ya sebagai apa sfer itu bola gitu ya. Maka kemudian distribusi medan itu menjadi berbeda. Tidak lagi menjadi seperti ini, tetapi akan mengalami perubahan. Misalkan jika elektron itu dapat berpenetrasi ke dalam bola ini, spheric ini, then the spherical average of the field it experienced is not zero. Maka kemudian apa ya, rata-rata sferis dari medan magnet yang dirasakan oleh elektron itu tidak lagi menjadi zero. Kalau misalkan ini dipol, misalkan positif, ini negatif, ya secara rata-rata kalau elektron itu berputar di sini, dia merasakan efek medan magnet zero, mestinya seperti itu, ya. Tapi ternyata enggak, ya. Itu yang disebut sebagai interaksi kontak Fermi. Jadi ada semacam spin coupling gitu ya, yang menyebabkan adanya perubahan medan magnet. Kemudian ekuivalen nuklei, inti yang ekivalen. Apa itu maksudnya inti yang ekivalen? Suatu grup inti itu ada istilah yang namanya chemically equivalent atau ekivalen secara kimia, dan ada istilah magnetically equivalent, secara magnet ekivalen. Kalau sekedar chemically equivalent, maka inti tersebut itu masing-masing yang dalam satu grup itu misalkan CH3H, 3 buah atom H dalam CH3, itu dia kan ekivalen ya atom H-nya. Semuanya ketiga-tiganya itu ekivalen. Dia karena apa? Karena memiliki simetri operasi tertentu dari molekul itu dan memiliki pergeseran kimia yang sama. Jadi masing-masing atom H itu berada pada, dia punya operasi simetri. Kan kalau 3 itu gimana? Pada sudut 100 berapa? 109. Ya, masing-masing atom H pada metil itu CH3 ya. Itu pada sudut 109 ya. Maka kita punya simetri, bisa aja simetri putar sebesar 109, kan gitu kan? Nah, dan tidak hanya itu, dia juga memiliki pergeseran kimia yang sama. Grup inti yang seperti itu kita sebut sebagai ekivalen secara kimia atau chemically equivalent. Kemudian ada yang kita sebut inti yang ekivalen secara magnetik atau magnetically equivalent, yaitu dia tidak hanya ekivalen secara kimia, tetapi dia juga memiliki spin-spin interaksi, spin-spin yang identik. Ini contohnya. Contohnya CH2F2 dan H2C, ikatan ganda C, kemudian F2. Kita melihat pada protonnya H2. Ini sama-sama 2 buah atom H, gitu ya, yang dia memiliki simetri yang sama ya, CH2, yang satunya CH2. Simetrinya sama, pergeseran kimianya juga sama. Akan tetapi akan tetapi proton pada CH2F2 ini tidak sama, tidak memiliki interaksi spin-spin yang sama dengan H2 pada CH2CF2. Karena apa? Karena kalau ini H2-nya terikat pada C dengan ikatan tunggal dan dia bebas berputar, H2-nya itu bebas berputar, dan kemudian menjadi identik H yang satu dengan yang satunya, itu kita tidak bisa membedakan.
ini H yang mana dan ini H yang mana, karena mereka keduanya bebas berputar. Tapi kalau pada CH2, CF2, di mana ada ikatan rangkap pada C-nya ini, maka H2 ini kita bisa identifikasi yang mana yang H pada posisi trans dan mana yang pada posisi cis. Nah, gitu. Sehingga teridentifikasi secara berbeda. Dan dia juga akan mengalami interaksi spin-spin yang berbeda terhadap lingkungannya. Ya, berarti itu yang disebut sebagai tidak magnetically equivalent. Ada fenomena di mana terjadi kupel inti-inti yang sangat tinggi, gitu ya, dari spektra ini, spektra NMR. Ini karena apa? Kita baca ya. Spektra NMR itu biasanya lebih kompleks, sangat-sangat lebih kompleks daripada analisis yang telah kita bicarakan sebelumnya. Itu misalkan ini. Jadi ada yang kemarin kita bahas adalah terjadinya pergeseran kimia, gitu ya, pergeseran kimia. Misalkan contohnya ini, ya. Spektra NMR pada suatu sistem A2. Kalian ingat A2 ya? A2 itu berarti A dengan inti A yang pergeseran kimianya sama. Kalau AX berarti inti A dengan inti X yang pergeseran kimianya sangat berbeda. Pada gambar ini, sistem A2 itu yang atas spektranya. Sistem AX itu yang bawah. Jadi pergeseran kimia itu adalah sumbu X ini. Ya. Sistem AX pergeseran kimianya ini untuk misalkan inti A, pergeseran kimianya di sini dengan splitting 2. Inti X pergeseran kimianya di sini tersplitting menjadi 2. Sementara untuk sistem A2 atau AA, ya ini pergeseran kimianya sama gitu ya posisinya karena dia atom inti yang sama kan gitu. Letaknya ya di sini. Dan kemudian dia juga mengalami splitting yang sama. Misalkan ini 2 kali, ya ini 2 kali, ya berarti sini jadi 4, intensitasnya menjadi 4 kali daripada yang di bawah ini. Karena merupakan gabungan dari 4 spektra, gitu ya. At intermediate, relative value of the chemical state difference and spin-spin coupling. Nah, kalau kemudian sifat dari sistem kita itu pertengahan antara AX dengan AA, yaitu pergeseran kimianya berkisar antara seperti ini. Kalau pergeseran kimianya misalkan di sini ini masih lebih besar daripada splittingnya, J-nya gitu ya, ini masih bisa kita pisahkan ya. Oh ini punyanya pergeseran kimianya untuk atom atau inti A, yang ini untuk inti K misalkan gitu ya. Kalau yang di sini ini sudah agak repot kan, ini sudah mulai yang mana ya? Ini yang pergeseran kimia yang punyanya A, yang mana yang punyanya M misalkan. Karena apa? Karena di sini J-nya itu sudah lebih besar daripada pergeseran kimianya. Jadi bisa jadi J-nya itu adalah antara yang ini dengan yang ini. Itu J-nya, bukan ini dengan ini gitu ya. Karena pergeseran kimianya lebih besar. Nah, itu apa namanya? Suatu sistem spektra yang sifat couplingnya itu menjadi apa?
sifat apa tadi? A dengan X tadi yang beda sifat apanya? Pergeseran kimianya itu sangat berbeda, maka nanti spektranya adalah membentuk yang namanya spektra order pertama. Ini seperti ini. Jadi pergeseran kimianya jauh, maka splittingnya itu bisa kita jelas melihat, oh ini splitting punyanya A, ini punyanya X. Sedangkan kemudian untuk spektra dari satu sistem yang inti-inti yang pergeseran kimianya sama, tidak berbeda ya. Jadi dia menjadi strongly ini couple spektra ini ya spektra tapi di satu titik tapi intensitasnya sangat tinggi. Ini disebut sebagai second order spektra, yaitu fenomena di dalam spektra NMA. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada?